Jadi sebenarnya itu adalah kuncinya ketika anak kita bervegetarian adalah orang tua. Pertama, komitmen. Yang kedua, bagaimana anak-anak suka bervegetarian. Bagi menanamkan bagaimana bahwa vegetarian itu adalah pola hidup sehat. Anak saya yang pertama Diaksa itu dia makan itu, Bunda gimana itu? Lah, kalau misalnya coba Diaksa ini mana lebih enak. Jadi bagaimana makanan itu lebih enak dan disukai oleh anak-anak, dia akan memilih makanan tersebut gitu loh. Jadi ini adalah kreativitas kembali, selain komitmen, kreativitas dari orang tua, dari sang ayah, dan komitmen dari ayah dan ibu ini untuk tetap pada anak-anaknya tetap vegetarian. Ini adalah video tentang opini, analisa, dan sudut pandang yang kemungkinan bisa sama atau bahkan jauh berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Maka, hargai perbedaan dan silahkan tulis sudut pandang Anda di kolom komentar. Oke, selamat sore para sahabat Bidahari di channel Demoboye. Bersama saya sore ini Sister Eka Yudayanti, seorang sahabat yang baru saya tahu bahwa dia ternyata pakar gizi yang sudah diundang kemana-mana untuk memberikan penyuluhan tentang gizi. Ya, kita coba lihat dulu sekilas tentang my sister ya. Beliau adalah Mayor Kesehatan Putu Eka Yudayanti, SBZ MSI. Riwayat pendidikan militernya, beliau adalah lulusan perwira prajurit karir PJATK ke-12 tahun 2005. Kemudian menyelesaikan kursus bahasa Jerman di Kemenham tahun 2008, menyelesaikan pendidikan sekolah kesatuan komando Angkatan Udara. Kemudian riwayat pendidikan umumnya di Institut Pertanian Bogor, Supervisor Jaminan Mutu Pangan tahun 2004, Universitas Dianapura Bali dalam ilmu gizi tahun 2016, dan juga Universitas Udayana Bali di bidang ilmu teknologi dan pangan pada tahun 2020. Ya, semuanya berkaitan dengan pangan dan gizi. Jadi saya tertarik kontak dengan Sister Eka karena beberapa video yang lalu saya coba membahas tentang vegetarian, dan saya juga dapat search di beberapa channel. Ternyata beliau nongol juga memberikan ulasan tentang gizi ini yang sebenarnya sangat amat kita dibutuhkan, apalagi pada zaman-zaman sekarang di mana kesehatan manusia semakin menurun karena pola hidup yang kurang teratur lah demikian. So, Sister Eka, lama tidak berjumpa. Jadi walaupun ini tidak selalu rajin di sosmed, di Facebook terutama, tetapi seringkali juga mengikuti tulisan-tulisan Sister Eka, di mana kayaknya Sister ini menjadi seorang wanita tangguh, bukan saja karena memang karirnya di militer, tetapi dari bagaimana mengelola keluarga tersebut. Ya, karena sebagaimana kita tahu, mungkin juga dari para sahabat yang ingin lebih banyak mengetahui tentang Sister Eka, nanti bisa invite pertemanan di Facebook dan bisa lihat bagaimana dia menjalani kehidupan sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu bagi 2 orang anak yang tangguh biasa itu juga bervegetarian dari kecil. Nah, yang mau ditanyakan ini dulu sebagai bincang-bincang pertama itu sejarahnya Sister Eka menjadi seorang vegetarian itu bagaimana? Karena tantangannya saya kira cukup berat juga. Gimana? Baik, terima kasih Bli atas kesempatannya sharing. Kebetulan ini kesekian kalinya ya saya sharing tentang vegetarian. Saya diundang kebetulan kemarin di grup vegetarian pemula. Jadi narasumber bergabung dengan banyak orang yang luar biasa menurut saya, dan saya masih belajar. Kemudian yang kedua, saya diundang di DAI TV baik secara webinar, secara Zoom. Kemudian saya diundang sampai ke stasiun TV-nya. Kemudian saya memberikan edukasi ke pegawainya, terutama bagaimana hidup vegetarian yang enak seperti itu. Jadi awal saya bervegetarian karena ini bukan karena agama, bukan karena kepercayaan, tetapi karena ilmu yang saya tekuni,
Jadi saya kan dulu kuliah di Bogor, di IPB saya mengambil jurusan Teknologi Pangan dan Gizi, program studi Supervisor Jaminan Mutu Pangan. Jadi ketika kita survei kemudian ke zaman dulu ya 2001 itu saya ke ke pengolahannya langsung, bagaimana penyimpanannya, ternyata banyak makanan-makanan kita yang berisi formalin, kemudian ditambah borak. Nah, sampai tahu pun saya makanan tahu yang terbuat dari kedelai itu di agar tidak pecah. Biasanya tahu yang bagus itu kalau cukanya bagus itu dia akan padat, tetapi ketika dia tidak padat kemudian mudah pecah itu akan diberikan formalin ya, agar dia mampu bertahan lama. Kemudian dia supaya nggak pecah ya, jadi supaya padat. Nah, dari situ saya berpikir, aduh saya tidak makan ini, tidak makan. Kemudian bakso dikasih borak supaya supaya dia kenyal, bakso menjadi enak dimakan. Itu jadi ikan, kemudian saya lihat dikasih formalin juga. Maka dari situ saya berpikiran bahwa saya ingin bagaimana sih supaya saya tidak makan makanan tersebut gitu. Bukan dari apa-apa, tetapi itu dari saya belajar awal bagaimana cara di lapangan masyarakat yang menjual itu menyimpan produk pangan, bahan makanan tersebut. Kemudian yang kedua ya karena kami orang yang nggak punya dulu beli, jadi bagaimana uang bulanan itu cukup, jadi cukup 1 bulan. Jadi kalau kita mengkonsumsi hewani itu jelas lebih mahal seperti itu ya. Tetapi kalau kita mungkin konsumsinya tempe atau olahan-olahan nabati itu tidak terlalu mahal. Jadi itu 2 alasan kenapa saya bervegetarian dulu. Gitu. Ya, oke. Menarik tadi Eka dibilang, salah satu penyebab biasanya orang-orang yang akhirnya bervegetarian entah itu karena dipaksa oleh keadaan atau mungkin karena kesadaran pribadinya untuk mengambil pola hidup sebagai seorang vegetarian, itu salah satu alasan yang pernah beli itu kan dibilang bahwa makanan vegetarian itu lebih murah karena berpikirnya itu tahu tempe harganya jika dibandingkan dengan daging itu kan murah. Tetapi faktanya di lapangan sekarang yang beli juga temui bahwasanya menjadi seorang vegetarian itu justru bisa lebih mahal. Kenapa? Karena kalau di pasar kita beli ceker ayam atau usus ayam itu saja 5.000 sudah bisa dapat. Tetapi makanan vegetarian, terutama makanan olahan kedelai itu yang dari proteina atau apalah ya, makanan vegetarian tersebut justru jatuhnya lebih mahal. Itu gimana menyiasatinya atau mungkin pada saat itu sudah famous dengan makanan-makanan olahan tersebut? Nah, begini beli, kalau lebih mahal mungkin bagi orang-orang yang membeli ya, yang tidak mengolah sendiri itu lebih mahal. Tapi kalau saya sama suami, saya kalau berkomitmen bahwa saya tidak sesibuk apapun, saya puasa Senin Kemis, saya misalnya makan sebelum Brahma Murta itu saya masak sendiri. Jadi jatuhnya jauh lebih murah gitu loh. Jadi beli proteina kalau ketika saya pulang biasanya saya sudah siapkan di kulkas itu bumbu segala macam, itu jauh lebih murah. Jadi proteina yang sebungkus yang harganya 14.000 bisa digunakan sebagai topping pizza, jadi beraneka ragam. Ketika kita kreatif dan mengolah sendiri, itu jatuhnya tidak akan mahal. Gitu. Tetapi kalau kita tergantung membeli sekali makan, kalau beli di sini di Jakarta 50.000 beli paling sedikit 50.000. Jadi kalau kita hanya satu menu, kemudian kalau kita nambah menu segala macam 100.000 sekali duduk. Nah kalau tiga kali makan, misalnya minimal 2 kali makan ya 200.000. Kalau 200.000 itu bisa beli bahan untuk seminggu kalau saya pribadi. Ya saya kira ditaruh. Saya kira itu poinnya yang bisa ditangkap bahwasanya mahal tidaknya itu tergantung bagaimana kreativitas dan inovasi kita mengolahnya. Ya benar sekali. Kalau kita hanya tergantung pada restoran dan rumah makan bisa jadi mahal karena di sana juga ada jasa pengolahannya kan. Tetapi jika kita mau berkreatif seperti tadi Eka bilang, ya kayaknya tidak mahal-mahal amat kan, bisa proteina yang satu bungkus harga berapa ya? 13 atau 15? Sekarang berapa ya? Bisa dipakai kalau nggak salah. beberapa hari. Jadi,
ini menarik untuk nanti kita perbincangkan lagi. Masalahnya ketika yang namanya, kalau dalam statement beliau sendiri ya, ketika kita mengikrarkan diri sebagai seorang vegetarian, otomatis kita juga seperti memasang panji-panji peperangan bahwasanya terhadap kenikmatan lidah, terutama bahwasanya ketika kita bervegetarian maka kita harus berusaha untuk menerima makanan apa yang sesederhana apapun, karena itu yang kita maksudkan adalah demi untuk kesehatan, bukan untuk kenikmatan di lidah saja. Tetapi di lapangan kita lihat bahwasanya banyak sekali orang-orang yang menjalani kehidupan vegetarian justru ya mereka tergantung pada makanan olahan seperti itu. Kalau Sister Eka menyiasatinya itu selama ini bagaimana? Kalau misalnya kayak frozen food itu ya Beli ya, kayak Iya. frozen food misalnya vegetarian itu ya. Kalau menurut saya dari segi pandangan dari segi pandangan saya sih tidak masalah, karena kan kita berpikirnya adalah nilai gizi kemudian praktis tidaknya. Nah kalau misalnya kita orang yang mungkin memiliki uang yang lebih kemudian waktu yang tidak ada, tetapi dia khusus untuk mungkin untuk bisa tetap bervegetarian, kan kita bervegetarian ini tidak hanya orang Hindu, kita universal ya, dan tujuannya pun ada yang kesehatan, ada yang agama, ada yang menyayangi binatang, kemudian ada sayangi bumi, kan beda-beda tujuan. Tetapi menurut saya tidak masalah sepanjang kita tahu, kalau saya berbicara bukan karena sebagai seorang yang spiritual, tetapi bagaimana nilai kandungan gizi dan bagaimana pengolahannya. Tetapi ketika kita menyiapkan makanan dengan frozen food misalnya seperti yang kita beli di rumah makan sebagai cadangan kita, kalau kita kepepet itu tentu harganya jauh lebih mahal Beli, terus terang. Saya juga menyimpan untuk anak-anak untuk mempermudah, karena mau tidak mau saya tidak pernah beli, kami jarang beli di luar, termasuk suami saya, karena harus mempersiapkan. Tetapi dengan waktu itu dengan hanya tahu tempe saja mungkin anak-anak akan bosan, tetapi kalau kita selingi ditambah sedikit dengan yang frozen food itu tidak menjadi masalah. Yang terpenting adalah intinya saya adalah melihat bagaimana nilai gizinya, bagaimana pengolahannya, bagaimana anak-anak itu menjadi suka dengan makanan yang kita masak, seperti itu Beli. Jadi menurut saya tidak masalah sepanjang kita mampu membeli dan kita artinya mengetahui bagaimana kandungan, kemudian kadaluarsanya, kemudian ya itu faktor uang lah seperti itu. Jadi kita punya nggak? Kalau kita merasa tidak bisa membeli ya, nah kangguanggen buat tahu tempe kan. Tapi terkadang menjadi vegetarian itu saya alami juga bosan tahu tempe. Bagaimana mengolah semua? Tapi kadang-kadang orang kan tidak ada waktu seperti itu Beli. Tidak ada waktu artinya mereka sibuk dengan pekerjaan mungkin. Nah untuk praktisnya mungkin mereka akan tanda kutip menstok makanan seperti itu untuk dalam tanda kutip kepepet. Mungkin ada waktu dia bagaimana tetap vegetarian, ya sudah ayo kita makan yang seperti itu, tetapi jarang artinya dibatasi, tidak selalu makanan itu terus gitu. Oke. Nah, yang jadi masalah kan biasanya demikian, orang-orang yang berada dalam kesibukan tugas seperti Sister Eka itu kan padat sekali acaranya. Bagaimana menyiapkan makanan dan mengolah itu supaya tetap menjadi berselera bagi para penikmatnya, bagi anggota keluarga. Nah, dari pandangan gizi nih, dari pelajaran yang Sister Eka terima itu, makanan frozen dengan makanan alami misalkan seperti sayuran, sebagaimana yang sudah saya sebut dengan KTD itu, kalau tidak kangkung, terung, tempe, tahu cure, dan yang begitu. Kandungannya bedanya memang jauh apa bagaimana? Dari olahan yang memang alami atau dengan yang frozen? Saya akan selalu mengedepankan bahwa kita kalau bisa memasak secara alami. Jadi bahan-bahan yang awalnya saya akan menjelaskan tentang ilmu gizi, ilmu pangan. Ilmu gizi itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana makanan itu berkalori, kemudian ada nilai gizinya
dan berguna untuk tubuh. Sedangkan ilmu pangan yang saya pelajari di S2 maupun D3 itu adalah bagaimana bahan makanan ini diolah ketika makanan itu, misalnya kalau kita vegetarian, dipetik dari pohon, kemudian diolah, kemudian terhidang di meja makan. Begitu pula kalau yang dia hewani, bagaimana dia didapat, kemudian terhidang di meja makan. Jadi kalau misalnya orang gizi akan mengedepankan bagaimana makanan itu alami, artinya kita mengolahnya sendiri. Nah, kembali lagi, dalam tahap pengolahan juga orang kadang-kadang tidak tahu ya, tidak tahu, artinya begini, oh lebih enak menggoreng, katanya begini, katanya begitu. Nah, intinya adalah bahwa kalau kita vegetarian, kita harus mengetahui nilai gizinya, kemudian bagaimana sumbernya, kemudian sumber bahan pangan ini, lalu bagaimana pengolahannya, sehingga ketika kita mengkonsumsi makanan tersebut, kita tidak kehilangan kekurangan nilai gizinya. Pola makan, saya selalu bilang pengolahan dan pola makan itu adalah kunci dari orang yang bervegetarian. Jadi kalau tak ada guna kalau kita misalnya kita mengedengungkan vegetarian, kita vegetarian, ternyata dia banyak mengkonsumsi karbohidrat. Akhirnya dia obesitas. Kok vegetarian obesitas? Jadi dia tidak tahu bagaimana keseimbangan pola gizi seimbang menurut Kemenkes, mungkin menurut ilmu, bahwa kita vegetarian itu untuk mencari sehat loh, gitu loh. Jadi sebagai seorang vegetarian, selain kreatif adalah harus tahu bagaimana nilai gizi dari suatu bahan pangan. Ketika kita mengolahnya, tentu saja dalam proses pengolahan ini, kalau frozen food dibandingkan bahan makanan alami, oke, lebih bagus bahan makanan alami. Tetapi ketika si bahan makanan ini mengalami proses pemetikan, pencucian, pemotongan, pengolahan dengan panas, itu sudah sangat berkurang. Tetapi akan lebih baik kita makan makanan yang bersumber dari bahan makanan alami, seperti kita sayuran yang kita petik atau kita beli di pasar, kemudian tahu tempe bagaimana diolahnya dengan baik, seperti itu beli. Jadi tetap saja seorang vegetarian selain kreatif, dia harus bisa dan harus mengetahui bagaimana dari bahan pangan, masing-masing bahan pangan itu nilai gizinya. Seperti itu, Bri. Ya. Ini bagi saya menarik sekali. Ada sesuatu yang baru, itu yang baru saya dengar dari Sister Eka, bahwasanya ketika kita bervegetarian, kita tidak hanya berpikir bahwa kita sedang tidak mengkonsumsi makanan yang berasal dari unsur-unsur hewan, tetapi juga bagaimana kita menyiapkan makanan tersebut supaya kadar gizinya tetap terjaga. Karena ini juga menjadi salah satu mitos yang ada di masyarakat, bahwasanya orang-orang bervegetarian itu cenderung menjadi orang yang katanya lemah, letih, lesu, sering anemia dan sebagainya. Ini faktornya pasti karena pengolahan gizi yang memang kurang dipahami oleh masyarakat atau kita-kita yang menganut vegetarian. Kira-kira demikian ya? Oh ya, kembali lagi, kalau bukan karena dia kekurangan zat gizi, mungkin orang berpikir bahwa kalau dulu kita mengenal 4 sehat 5 sempurna, jadi ada nasi, itu sekarang sudah ada nasi, ada lauk, buah, sayuran dan susu. Jadi itu sudah sangat jauh dari tahun 93 kita tinggalkan itu, sehingga 2007 ada namanya dari revolusinya ada gizi seimbang, ada tumpeng gizi, ada piramida makanan, terakhir adalah isi piringku. Isi piringku itu adalah cerminan, jadi piring kita itu dibagi, jadi artinya ada unsur karbohidratnya. Jadi karbohidratnya tidak selalu nasi. Jadi orang berpikir itu kalau saya tidak makan nasi tidak kenyang, padahal karbohidrat itu ada beras, ada roti, kemudian ada umbi-umbian. Kita kaya di Indonesia ini banyak sekali, ada tales, ada singkong, itu semua adalah karbohidrat. Kemudian ada porsinya porsinya buah, porsinya si sayuran, dan porsinya adalah protein. Protein itu sekarang bukan protein hewani dan nabati, tetapi garis miring. Artinya ketika itu protein nabati atau hewani, orang vegetarian itu tidak akan kekurangan asam amino yang merupakan basic utama daripada protein. Jadi intinya adalah sebagai seorang vegetarian, kita harus mengetahui bahwa selain makanan itu dengan kreasi yang kita
agar menarik seperti itu dengan rasa dan bentuk yang menarik, juga kita harus tahu yang seperti saya tadi jelaskan adalah kandungan gizinya. Tidak melulu kita kita supaya enak. Kadang kan saya terus terang kalau di Bali sering menemukan makanan yang terbuat dari gluten semua, dari sayuran, dari lauknya, kemudian ininya semua pakai gluten. Jadi bagaimana seorang vegetarian itu sehat, dan mitos bahwa kita kekurangan energi, lemah, itu salah semua. Jadi ketika kita vegetarian itu kan kalori itu di antara isi piringku itu sudah ada nabati, ada proteinnya, protein nabati, karbohidrat yang kalori masing-masing sudah terhitung. 1 gram karbohidrat itu sekian kalori, 1 gram protein sekian kalori, 1 gram lemak sekian kalori. Jadi ada hitungannya, tidak akan menjadi kekurangan kalori. Ketika kita lemah itu bukan karena kita vegetarian, kita makan sayur saja, salah, tetapi kita kekurangan kalori. Seperti itu ya. Jadi salah mitos itu bahwa kalau kita menjadi vegetarian kita tidak kuat. Saya selalu mencerminkan apa di dalam diri saya. Kalau saya ingin show off bahwa vegetarian itu sehat, jadi saya harus saya harus melakukan praktek terhadap tubuh saya, bahwa ketika saya seorang abdi negara, saya vegetarian di mana-mana, tapi nilai jasmani saya juga bagus, lari saya juga berusaha bagus, kemudian secara intelektual kita, makanan itu sangat mensupport otak kita, jadi bagaimana hasilnya pun bagus. Jadi tidak selalu menjadi lemah menjadi vegetarian. Jadi itu yang ditekankan, bahwa lemah tidaknya orang itu bukan karena dia vegetarian, tetapi bagaimana mensupport tubuhnya terhadap kebutuhan kalorinya. Seperti itu, Bli. Ya. Dari memang sebagaimana yang sudah Sister Eka tadi sampaikan, pengetahuan tentang 4 sehat 5 sempurna yang dijadikan kita beli, ingat waktu masih SD itu kan ada 4 sehat 5 sempurna, di mana daging dan susu itu ada di sana. Tetapi kita lupa menyadari bahwa dalam kata-kata tersebut ada protein hewani garing. Di sana ada garing, ya, garis miring, atau protein nabati. Artinya ketika kita tidak bisa mendapatkan protein hewani, hal yang sama, protein yang sama juga bisa kita dapatkan dari unsur-unsur nabati, bagaimana tadi Sister Eka sebutkan. Nah, juga ada dalam kebiasaan masyarakat. Selama ini banyak orang berpikir bahwa ketika mereka belum makan nasi, mereka pikir itu belum makan. Karena mereka berpikir bahwasanya karbohidrat itu hanya ada dalam nasi. Tapi penjelasan Sister Eka tadi sudah cukup membuat kita membuka mata. Setidaknya di Nusantara ini, di Indonesia, kita kaya sekali dengan makanan-makanan yang kaya dengan unsur-unsur karbohidrat, seperti tadi disebut jagung, ada singkong, ketela, dan lain sebagainya. So, kita kembali ke pertanyaan awal. Tadi Bli sempat nanya tentang awal Sister Eka menjadi seorang vegetarian. Nah, kira-kira kendala apa saja dan bagaimana solusi serta trik menyelesaikan, menghindari hal-hal yang bisa menjegal keinginan kita untuk menjadi vegetarian. Karena ini menjadi bagi para pemula untuk vegetarian, saya kira solusi dan trik-trik ini bisa akan bermanfaat bagi mereka. Mungkin Sister bisa membagi. Jadi gini, ketika saya bervegetarian memang kendalanya luar biasa. Pertama, saya sebelum menikah dulu ini, ketika saya bertugas pertama kali ke Kalimantan, komandan saya tidak pernah tahu saya vegetarian. Tetapi kenapa ketika Putu Eka diajak makan, dia nggak makan? Nah, terus bertanya, akhirnya mereka tahu. Kenapa ketika saya menjelaskan bahwa saya lebih nyaman dan lebih sehat bervegetarian, komandan? Saya bilang gitu sama komandan saya. Jadi ketika kita diajak makan kemana-mana, karena kan kita perwira mungkin diajak makan ke wali kota, ke kepolisian segala macam, jadi diutamakan, ataupun ke rumah makan diutamakan Putu Eka dulu diutamakan, tolong pesankan bahwa dia itu vegetarian, jadi tidak pakai ini. Jadi komandan dan senior-senior itu sangat tahu. Jadi jujurlah, jadi akuilah bahwa kita tidak usah terlalu sembunyi-sembunyi. Jadi kalau saya orangnya jujur, jadi
saya jelaskan saya vegetarian. Kenapa kamu vegetarian? Saya sudah nyaman dari dahulu, dari kuliah saya vegetarian dan saya lebih sehat, lari saya lebih bagus, izin komandan atau senior. Jadi saya jelaskan bagaimana saya bisa vegetarian dan mereka memahami. Dan ketika dalam tanda kutip ketika kita berbuat positif pun atau kita bervegetarian pasti ada nada sumbang ya. Wah, ini padahal kita hidup hanya sekali kan, kalau kita kan di aneka apa namanya dari berbagai daerah lah, kenapa tidak menikmati hidup? Jadi tangguhlah, komitmenlah kepada diri sendiri bahwa kamu punya alasan, kita punya alasan yang tepat, kita punya alasan yang kuat untuk mempertahankan hal tersebut. Itu satu, ketika saya bertugas di mana-mana, termasuk saya bertugas di Jakarta ini, orang belum tahu, setahun pertama orang belum tahu saya vegetarian, tetapi ketika mereka tahu vegetarian, ketika event apapun saya selalu dipesankan yang vegetarian. Jadi entah itu makanan apapun dia nanya, ibu boleh makan ini? Oh tidak, jadi ibu saya berikan ini ya. Jadi mereka sudah mengerti dan kita pun tahu diri. Ketika kita tidak disiapkan pun kita tidak masalah gitu. Jadi ketika kita tidak disiapkan makanan vegetarian tersebut, jadi mengakalinya seperti saya makan di rumah dulu. Waktu di Bali, waktu sama suami mungkin ada undangan, mungkin kan kalau di Bali ada mebat itu, suami biasanya dia makan di rumah atau saya sebelum kondangan akan makan di rumah, membawa bekal sendiri. Artinya kita penuhin dulu perut kita. Jadi ketika kita ke kondangan atau ke undangan, kita bilang kita sudah ngambil buah 1-2 biji, jadi sudah sah lah kita kalau kondangan sudah makan di sana. Jadi siasati dengan bagaimana kita makan di rumah seperti itu. Kalau kami ya, kalau saya dengan suami, kalaupun nanti disuruh makan, biasanya orang-orang di tempat kita kondangan atau mebat, mungkin ada perayaan, dia akan menyediakan setidaknya nasi, tempe dan tahu serta sayuran, ataupun mungkin sayuran di skip, mungkin nasi, tempe dan tahu. Demikian. Jadi adanya komitmen diri, jangan pernah malu untuk mengakui bahwa itu adalah hal positif bagi tubuh kita. Yang ketiga, bahwa kalau kita tidak disiapkan, prepare lah diri sendiri. Jadi jangan berpikir tidak disiapkan, dia tidak mengerti saya. Justru kita yang harus mengerti mereka, jangan kita yang minta dimengerti oleh orang lain. Mungkin mereka tidak mengerti kita vegetarian, jadi tidak ada hidangan yang disiapkan, tetapi kita tetap dengan komitmen kita tetap bervegetarian, walaupun menolaknya dengan sangat-sangat halus, tapi setidaknya minum ataupun kue ada kan yang harus kita bisa makan gitu, seperti itu Bliwira. Jadi everything is okay jika kita bisa jujur terhadap diri kita, jujur kepada orang lain bahwa kita vegetarian, seperti itu. Itu statement yang bagi saya indah sekali. Indah dalam artian, satu, ini supaya menjadi pegangan juga para sahabat yang ingin mencoba untuk mengikuti pola hidup bervegetarian, bahwa di sana seringkali memang pada awal first step always difficult. Langkah-langkah pertama itu, langkah di awal biasanya memang selalu ada goncangan, ada hambatan. Tetapi jika kita sebagaimana tadi Sister Eka menyinggungnya tentang komitmen, ya. Ketika kita mau berkomitmen bahwa saya memang ingin menjaga kesehatan dengan cara bervegetarian, jadi bagaimanapun godaan yang terjadi itu tidaknya bisa kita coba berikan alasan yang memang reasonable, bisa diterima oleh mereka, terutama di lingkungan. Kalau memang masyarakat, terutama di Bali kan memang ada acara mebat demikian, dan ketika ada acara makan itu biasanya hampir semua makanan itu diisi unsur dagingnya. Jadi apa yang disampaikan oleh Sister Eka tadi bagi saya sangat valuable sekali, sangat berarti. Bahwa jika kita memang berhadapan dengan situasi seperti itu, mungkin ada baiknya kita memang mempersiapkan diri. Jangan merasa bahwa ketika kita menjadi vegetarian, kita memposisikan diri sebagai orang yang suci sekali, jadi tidak berhubungan dengan orang-orang masyarakat sekitar sehingga nantinya kita dicapai. Nah, mohon sekali kan demikian. Kalau memang ada yang sesuatu yang bisa diminum, silakan minum. Ketika kita makan, ya jangan merasa malu kalau hanya makan makanan nasi berisi tahu tempe saja. Itu adalah konsekuensi. So,
Kembali ke pertanyaan-pertanyaan tadi yang menyebabkan kita sering minder, biasanya dari pengalaman beberapa sahabat yang akhirnya jatuh bangun dalam bervegetarian. Satu, mungkin sebagaimana Sister Eka bilang, kita kurang komitmen, sehingga ketika ada dalam pertemuan-pertemuan, misalkan seorang PNS ada meeting demikian, kan disuguhi nasi kotak, dan nasi tersebut biasanya sudah berisi daging. Mereka malu untuk membuangnya, atau mungkin karena memang belum sepenuhnya ingin menjalani kehidupan vegetarian, akhirnya ya dimakan juga gitu. Situasi-situasi seperti ini memang mungkin kasih Liwira, boleh saya potong sedikit. Ketika kita mendapat nasi kotak, mungkin orang lain tidak tahu vegetarian, saya terima ya. Tapi saya bawa pulang, saya bilang saya sudah makan tadi, kemudian ketika saya bertemu dengan honorer, THL, itu saya berikan kepada mereka. Jadi itu termakan. Jadi kepada orang lain, atau kalau nanti kita dimanapun, mungkin bawa motor ketemu tukang sapu, kan bisa juga kita berikan kepada mereka. Sangat berarti sekali makanan tersebut daripada kita buang, kemudian kita tidak komitmen terhadap diri bahwa saya sudah makan tadi, kebetulan kami masih kenyang. Tidak menjadi masalah, bukan tidak menghargai, tetapi mereka pasti mengerti, oh dia udah makan di luar. Tapi dengan lambat laun mereka tahu bahwa kita kok tidak pernah dimakan, artinya kenapa sih? Pasti bertanya, tapi kita harus mau mengakui bahwa, Bu, saya sebenarnya saya vegetarian, maka dari itu makanan itu saya terima, kemudian saya bawa pulang, jadi nanti mungkin diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Seperti itu, Bu Liwira. Jadi selama ini saya terima, saya tetap bawa ke mes, jadi ketemu banyak orang, ini gitu. Jadi termakan juga makanan itu gitu, Bli. Sambil melakukan sewa, dan sekali ya. Jika kita juga bisa memberikan apa yang mungkin tidak kita makan, tetapi bagi orang lain itu sangat berarti, bagi mungkin mereka sangat mengharapkan, sangat lapar, sehingga itu menjadi berkah tersendiri bagi mereka. Baik sekali trik-trik yang dilakukan oleh Sister Eka. Nah, Sis, ada satu hal yang menarik yang ingin saya tanyakan, mungkin juga para sahabat ingin tahu tentang keluarga Sis Eka, dalam artian semuanya bervegetarian kan di keluarga? Ya, betul. Ya, semua vegetarian. Sementara Sister Eka kita tahu beliau adalah seorang abdi negara yang bertugas di luar daerah, tetapi anak-anak juga tetap bisa dikontrol untuk bervegetarian. Itu trik solusinya itu bagaimana sehingga anak-anak juga mau mengikuti untuk hidup bervegetarian dalam kesadaran? Artinya biasanya anak-anak kan di masa-masa tersebut mereka kalau tidak keluarga, biasanya orang luar itu yang akan mempush mereka, kecil-kecil jangan vegetarian, nanti tidak bisa bertumbuh dengan sehat, biasanya demikian, atau menjadi bodoh. Nah, untuk Sister Eka sendiri dalam keluarga, sehingga akhirnya bisa semua anggota keluarga itu mengikuti vegetarian, apa yang dilakukan? Oke. Saya jawab berawalnya kenapa anak-anak vegetarian. Pertama, ketika saya diberikan hamil anak pertama, kedua, saya berkomitmen terhadap diri saya bahwa saya harus vegetarian. Tubuh saya ini saya gunakan sebagai penelitian bahwa saya ingin membuktikan bahwa dengan kita bervegetarian anak kita pun normal seperti itu. Jadi benar kata saya baca lihat di YouTube-nya Bliwiro bahwa ketika orang memvonis bahwa kalau vegetarian anaknya cewek, enggak tuh, karena anak saya semua cowok dua-duanya. Jadi ketika saya ketika saya diberi sama Tuhan mukjizat bahwa saya hamil, karena terus terang saya tidak pernah menyangka saya bisa jadi seorang ibu dan hamil, karena saya pernah konsul kepada 3 dokter di Denpasar, dan saya dinyatakan PCOS. Saya sudah berobat bersama suami sampai ke sana, saya sudah berobat, suami saya sudah normal dan saya yang tidak bisa normal. Kemudian saran dari ketiga dokter itu saya harus bayi tabung, tetapi ketika kita menerima kemudian banyak bakti, mukjizat itu datang. Nah, kembali kepada bagaimana anak-anak saya vegetarian adalah komitmen awal adalah dari seorang ibu ketika mengandung. Itu satu hal. Baik tidaknya kemudian awalan daripada janin di dalam tubuh itu 1000 hari kelahiran itu ditentukan dari si ibu. Kebetulan sekali saya belajar tentang ilmu gizi bahwa ketika kita
hamil membutuhkan kandungan makanan yang kandungan gizi terpenuhi semua. Jadi bagaimana memprepare. Jadi ketika saya bilang kepada dokter kandungan saya, kebetulan saya dapat dokter kandungan yang vegan, saya diresepkan obat-obatan yang sangat herbal, kemudian kalsium saya diresepkan dengan herbal yang basicnya adalah rumput laut. Jadi saya tidak pernah khawatir kekurangan kalsium. Ketika zat besi saya kurang, disuruh makan sayuran banyak, kemudian ada yang terbuat dari memang benar-benar dari tumbuhan semua. Namanya kalau saya ingat sekali dokter kandungan saya adalah Dr. Ai Primasari yang memang benar-benar dia seorang vegan. Jadi didukung sekali dengan dokter kandungan. Nah, kemudian ketika lahir, saya kebetulan punya suami yang luar biasa karena saya seorang abdi negara. Kebetulan saya tinggal tugas, tinggal sekolah, dan sebentar lagi kemungkinan jika Tuhan menghendaki saya sekolah lagi di Bandung, masih nunggu pengumuman sesko seperti itu. Jadi sebenarnya ini adalah kerjasama dari suami dan istri. Keluarga saya yang besar itu tidak keluarga suami yang besar yang kita di kampung itu tidak vegetarian, tetapi kami berempat vegetarian. Memang ada kendala, tidak mungkin tanda kutip awalnya neneknya tidak mensupport, artinya nanti kurang ini, tapi kita fokus dengan komitmen bahwa anak-anak itu vegetarian, tetap vegetarian. Nah, solusinya gimana? Ketika saya jauh, suami saya ada di sana, ayahnya anak-anak. Ketika saya pulang, saya selalu mempersiapkan prepare. Jadi saya nginem mempersiapkan bahan makanan mereka dari namanya sayuran, bumbu-bumbu, semuanya saya siapkan. Saya simpan di kulkas, dari bertopping pizza semuanya saya siapkan, sehingga suami saya memasak dengan waktu 10 menit dan 15 menit itu ready makanan anak-anak semua. Jadi kalau mau buat pizza, mereka sudah punya topping, tinggal buat dough-nya sehingga di topping dibakar di teflon sudah matang 15 menit. Jadi sebenarnya itu adalah kuncinya ketika anak kita bervegetarian adalah orang tua. Pertama, komitmen. Yang kedua, bagaimana anak-anak suka bervegetarian. Bagi menanamkan bagaimana bahwa vegetarian itu adalah pola hidup sehat. Anak saya yang pertama Diaksa itu dia makan itu, Bunda gimana itu? Lah, kalau misalnya coba Diaksa ini mana lebih enak. Jadi bagaimana makanan itu lebih enak dan disukai oleh anak-anak, dia akan memilih makanan tersebut gitu loh. Jadi ini adalah kreativitas kembali, selain komitmen, kreativitas dari orang tua, dari sang ayah, dan komitmen dari ayah dan ibu ini untuk tetap pada anak-anaknya tetap vegetarian. Lalu bagaimana menyiasati, dia kok tidak suka makan sayuran. Nah ini sekarang bagaimana membentuk makanan tersebut sehingga menarik. Dia nggak suka sayur, kan sementara dia vegetarian. Akhirnya sayur itu caranya adalah dimodifikasi, mungkin seperti wortel. Orang nggak suka wortel ya, orang karena bau langunya atau gimana, disisipkan di makanan-makanan yang kita buat atau kita masak seperti itu, Beli Wira. Jadi komitmen, kemudian kreativitas, kemudian kerjasama dari ayah dan ibu ini bagaimana menjelaskan bahwa kita lebih sehat bervegetarian, bukan karena kadang-kadang orang itu strict karena agama tidak gini. Jadi alasannya tentang spiritual, tetapi bagaimana menjelaskan kepada anak-anak kamu lebih sehat loh dengan pola makan vegetarian. Seperti itu, jadi basicnya kita ambil, nanti kemudian pengembangan terserah mereka. Kan tugas kita hanya mengarahkan. Terserah nanti anak-anak itu mengambil keputusan nanti dia tidak vegetarian, tetapi kita kan tugas orang tua hanya meluruskan, mengarahkan, ini baik, ini enggak baik, ini jangan dilakukan, ini dilakukan. Tetapi mengambil keputusan sendiri adalah yang menentukan adalah masing-masing pribadi tersebut. Tapi dari awal fondasi adalah seorang ibu, kemudian seorang ayah kerjasama. Menarik selalu yang dibahas trik dan juga solusi-solusi yang dibagi oleh Sister Eka bagi kita semua. Walaupun kita sudah lama bervegetarian, tetapi nyatanya ada beberapa ilmu, beberapa hal yang memang belum sepenuhnya kita ketahui, dan mudah-mudahan perbincangan sore hari ini bisa dijadikan
beberapa panduan untuk kita lebih mantap dalam menjalankan vegetarian. Nah, Sister Eka, di beberapa teman-teman beli yang saya temukan ini kan orang-orang yang bervegetarian itu masih sering sekali, kalau biasanya muda-muda nih, malam-malam ya mereka mencari gorengan yang kayaknya kalau beli teliti itu biasanya minyak-minyak tersebut kan sudah dipakai berulang-ulang, dan kadang juga ada beberapa pedagang yang jahil supaya gorengannya itu terlihat atau terkesan empuk. Biasanya kan dikasih dalam tanda kutip ada yang menaruh plastik di dalamnya sehingga gorengan tersebut lebih kriuk, lebih renyah. Nah, dalam pandangan seorang vegetarian, menurut Sister Eka sendiri, pola kehidupan yang ya seperti itu bagaimana? Oke, menjadi vegetarian itu selain kreatif, komitmen, dia harus tahu pola makan sehat. Itu yang selalu saya tekankan sebagai ahli gizi, bahwa vegetarian itu tidak selalu tidak makan daging dan olahannya, tetapi kita tidak memperhatikan nilai gizi dari makanan yang kita konsumsi, apalagi pengolahannya. Kalau kita berbicara ilmu gizi, oke, makanan kita mungkin mengandung semua unsur zat gizi makro dan zat gizi mikro. Kalau zat gizi makro itu karbohidrat, protein, lemak, kemudian zat gizi mikro ada vitamin dan mineral. Oke. Tetapi kita harus tahu juga bahwa dalam dalam bahan pangan ada ilmu pangan, ilmu dan teknologi pangan, bagaimana mengolah makanan ini sehingga kandungan dari gizi dari bahan pangan ini menjadi minimalis untuk hilang gitu loh. Ketika saya tidak pungkiri bahwa saya juga suka gorengan. Nah, ketika saya pindah di sini sering makan gorengan, kan kita ada medical check up setiap tahun. Ternyata saya sendiri, ini pengalaman saya, makan gorengan misalnya satu minggu berturut-turut, karena yang disediakan gorengan bakwan itu kan terbuat dari sayuran, kemudian tepung dan bumbunya. Saya makanlah 1-2 biji, kemudian tiap hari seperti itu. Ternyata cek darah rutin saya, kolesterolnya sangat lumayan, lebih sedikit lah, 230, karena minimal 199 ya. Akhirnya saya berpuasa untuk tidak makan gorengan, apapun saya olah dengan kukus rebus. Jadi semua makanan saya kukus rebus, jadi kembali ke normal. Jadi usahakan kalau kita vegetarian tidak sembarangan untuk makan. Kalau bisa nih ya, kalau sesibuk saya akan berusaha masak sendiri. Karena apa? Ketika kita pengen gorengan, kalau memang benar kata Bliwira dan penelitian bahwa kalau kita makan gorengan di pinggir jalan itu, oke, kalau kita kenal dan kita lihat itu minyaknya minyak yang baru. Tetapi kadang-kadang penjual gorengan itu menggunakan minyak yang sudah berkali-kali yang dari restoran yang padat itu udah digunakan menggoreng. Kemudian kita nggak tahu menggoreng apa, mungkin dia juga menggoreng bukan nabati juga, kita tidak pernah tahu karena dia udah belinya dalam bentuk padatan gitu, dipanaskan, masih bersih juga, tapi kelihatannya bersih. Tetapi kan itu kalau di ilmu ilmu kimia pangan, bahwa ketika asam lemak itu dipanaskan berkali-kali, jadi struktur kimianya dari cheese itu masih lebih baik berubah menjadi trans. Inilah yang menyebabkan gorengan itu berbahaya, sehingga yang minyak goreng yang kan semua nabati itu tidak mengandung kolesterol, semua hal yang nabati itu adalah kandungannya fitosterol, tetapi yang hewani pasti kolesterol. Tetapi dengan pengolahan yang berulang-ulang panas tersebut menyebabkan ikatan kimianya berubah, jadi dia menyebabkan kandungan kolesterolnya tinggi, seperti itu, termasuk gorengan tersebut. Amannya ketika kita pengen gorengan, kita harus tahu tempat. Mungkin saudara kita yang jualan atau teman kita jualan, kita tahu tempatnya, tapi kalau lebih amannya lagi buat sendiri, itu aja. Jadi kita menggunakan minyak itu cuma sekali dua kali buang, seperti itu, Bliwira. Jadi tidak kita bisa pungkiri bahwa saya pun suka gorengan, semua orang pasti suka gorengan, tetapi bagaimana kita mengolah, kemudian memilih bahan makanan yang kita konsumsi itu, jangan sampai ketika kita vegetarian tetapi tidak menjadi sehat, malah justru ditemukan obesitas, overweight, kolesterolnya tinggi, HB-nya tinggi atau rendah, tidak normal segala macam. Aduh, SGOT, SGPT-nya tidak normal. Aduh,
Percuma kita vegetarian. Apa sih awalnya vegetarian? Bahwa mindset kita, mind kita harus kita tekankan bahwa menjadi vegetarian adalah pola hidup sehat dan bagaimana tubuh kita sehat dengan bervegetarian. Seperti itu, Bu Wiro. Oke. Ya, tadi disinggung bahwasanya memang kalau dari apa yang Sis Eka pelajari itu kira-kira seberapa berbahayanya efek dari gorengan-gorengan ini terhadap tubuh selain meningkatnya kolesterol dimaksud. Kira-kira efek dari penyakit lainnya yang mungkin perlu diketahui agar para vegetarian terutama ini mulai lebih berhati-hati lah, tidak hanya berpikir bahwa makanan itu nikmat di lidah, tetapi lebih kepada bagaimana kita mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Ya, begini Bu Wiro. Jadi ilmu pangan sendiri mempelajari bagaimana pengolahan. Jadi beberapa jurnal penelitian mengatakan bahwa pengolahan makanan dengan cara, tentunya kalau makanan yang bagus itu adalah makanan yang murni tanpa diolah ya. Tetapi ada beberapa makanan yang tanpa diolah, dia ada zat gizi tertentu yang bisa membahayakan tubuh seperti itu. Jadi harus diolah dengan panas seperti kedelai, dia harus proses pemanasan sehingga zat gizi yang tidak sinkron di dalam tubuh, tidak bermanfaat bagi tubuh, tidak menghambat proses penyerapan zat gizi yang lainnya. Tetapi pada prinsipnya adalah bahwa ilmu pangan selalu menekankan jurnal-jurnal penelitian bahwa kalau kita mengolah makanan, yang terutama adalah yang bagus itu adalah cara mengkukus, kemudian merebus. Rebus itu jauh lebih bagus. Dia hanya kehilangan mungkin hanya 40-50% kandungan zat gizi dari utuhnya 100, mungkin 50%-nya masih utuh. Tetapi kalau misalnya digoreng dengan pemanasan yang sangat tinggi, bukankah vitamin itu akan tidak tahan terhadap panas? Kemudian yang kedua, bukankah asam amino ataupun itu tidak akan tahan terhadap panas? Jadi sebenarnya yang kita makan itu, kalau kita menggoreng itu adalah karena lemak sendiri. Kalau kita menggoreng pasti menggunakan minyak atau lemak. Lemak itu adalah memberi rasa enak, memberi supaya kita enak untuk mengkonsumsi. Jadi saran saya sebagai ahli gizi adalah bahwa bagaimana kita mengolah makanan itu menjadi makanan dengan kandungan gizi yang lebih sedikit hilang, jadi tidak banyak hilang. Jadi kukus, rebus, atau mungkin kalau misalnya kita suka dengan tempe, ya kalau dibakar mungkin ada karsinogeniknya, lebih ke kukus rebus aja. Jadi kukus rebus, itu pun nilai rasa pun tidak terlalu hilang seperti itu. Jadi bukan melarang untuk menggoreng, tetapi lebih bagus ketika kita memilih untuk mengolah makanan dengan mengkukus dan merebus seperti itu. Iya. Ya, ini persis seperti apa yang disabdakan oleh seorang guru spiritual, Bhagawan Satya Narayana ya, ketika ada sebuah perayaan Ganesha Chaturthi, saya kira, di mana beliau sempat mengatakan bahwa Ganesha sendiri itu lebih menginginkan makanan yang dikukus atau direbus, karena Ganesha sendiri mencontohkan kepada kita, terutama umat Hindu yang mempercayai keberadaan beliau sebagai salah satu dewa di Hindu itu, untuk menjaga kesehatan maka lebih banyaklah mengkonsumsi makanan yang dalam ini bukan makanan yang digoreng, karena sebagaimana sister tadi singgung bahwasanya ketika makanan tersebut digoreng, beberapa kandungan vitaminnya itu sudah mengalami penurunan, bahkan hilang. Jadi saya kira beberapa hal itu sangat erat sekali, ada benang merahnya antara penjelasan yang sister berikan dengan apa yang kita dapatkan juga dalam berbagai kitab-kitab tentang pentingnya makanan, karena makanan juga sangat berpengaruh erat dengan pola pikir kita ya, pola pikir, karena makanan yang tidak sehat, makanan yang disuguhkan atau dengan cara yang tidak baik juga akan berpengaruh pada kita yang mengkonsumsinya. Nah, last question, Sister Eka. Saya memiliki teman dari Belanda, juga seorang vegetarian. Katanya vegetarian, saya kurang tahu, tetapi ketika kita pergi ke restoran dan memesan makanan, ternyata dia masih memesan sup ikan.
Saya berpikir, ini vegetarian apa ya, kok bisa katanya vegetarian tapi kok masih makan ikan. Nah, itu memang ada tingkat-tingkat vegetarian yang membedakan antara orang yang absolutely keseluruhan tidak makan unsur-unsur hewani atau masih membolehkan beberapa orang makan ikan atau telur dan aneka produk ayam tersebut, produk unggas. Bagaimana nih? Jadi begini, vegetarian itu bukan tingkatannya, tetapi pembagiannya. Ada yang dia masih makan. Jadi dia menganggap bahwa dia tidak makan ikan hewan berkaki 4, dia masih makan hewan berkaki 2 dan ikan dan telur sampai semuanya hanya hewan berkaki 4 saja. Saya agak lupa karena saya udah lama tidak membuka slide saya tentang vegetarian itu, saya sedikit lupa, tetapi pada intinya bahwa ada yang sedang belajar bahwa saya menamakan saya masih makan ikan, tetapi hewan berkaki 2, hewan berkaki 4 dia tidak makan. Kemudian dia tahapannya ada ovo vegetarian, bahwa dia masih makan telur, tapi hewan-hewan yang hidup seperti ikan hewan berkaki 4, hewan berkaki 2 dia sudah lepas. Kemudian ada lakto vegetarian, dia masih makan susu, masih makan madu. Kemudian lakto ovo vegetarian, dia masih makan susu, makan telur, jadi sampai vegetarian dia sudah tidak makan telur, tetapi dia masih makan susu dari sapi, masih makan madu hasil dari lebah. Tetapi pada pembagian yang paling spesifik itu adalah vegan, artinya dia sudah tidak makan semua yang berasal dari hewani. Contohnya susu sapi, dia menggantinya dengan susu kedelai, susu almond, kemudian madu dia tidak mengkonsumsinya, seperti itu Blibira. Jadi tidak masalah menjadi vegetarian itu, sama seperti saya tidak harus langsung menjadi tidak makan apa-apa, bertahap, karena tubuh ini terkadang dia harus menyesuaikan. Dulu saya bertahap, saya tidak makan hewan kaki 4, hewan kaki ikan, dan masih makan telur. Jadi bertahap, karena tubuh ini kan tidak terkejut jadinya kalau dari tubuh ya. Kalau kita melihat bahwa kita harus bervegetarian dari kita makan aneka omnivora, terus kita menjadi vegan total, jadi begitu terkejutnya tubuh ini gitu loh. Jadi pelan-pelan bertahap. Mungkin temennya Bliwir itu dia sudah ke tahap bahwa dia masih makan ikan, tapi dia tidak makan hewan berkaki 4, hewan berkaki 2. Kita hormati, karena cara dia, bahwa dia berpandangan bahwa ikan itu penuh protein DHA, EPH-nya kan asam lemak EPH, DPH-nya mungkin sangat bagus untuk otak. Kita harus hormati bahwa pengertian dia vegetarian baru artinya dia sudah vegetarian, tidak makan hewan berkaki 4 atau hewan berkaki 2. Seperti itu. Kemudian terakhir, mungkin untuk menekankan orang yang bervegetarian, vegetarian itu tidak selalu kita tidak makan daging, tidak makan hal yang bersifat hewani. Kalau vegetarian sebagai tujuan hidup kita adalah pola makan sehat, jadi kalau agama, kepercayaan, spiritual itu adalah langkah selanjutnya. Tetapi vegetarian itu harus diimbangi dengan satu, olahraga. Kebiasaan orang-orang vegetarian ini kalau nggak kurus banget, gizi kurang, kemudian gizi lebih, obesitas dan overweight. Karena apa? Dia tidak tahu pola makan sehat. Jadi kalau ada karbo banyak makan nasi, kemudian lauknya perkedel jagung, perkedel ketan, kemudian sayurannya mie, semuanya karbohidrat. Padahal kita butuh protein, vitamin dan mineral. Kemudian yang kedua, menjadi vegetarian yang sehat itu selain olahraga adalah istirahat yang cukup. Kemudian mengkonsumsi air yang cukup. Jadi semua siklus tubuh itu butuh air, di dalam tubuh kita butuh air. Ketika kekurangan air, kita menjadi dehidrasi. Percuma kita vegetarian dengan dasar bahwa kita harus pola hidup sehat dengan tujuan tersebut. Kalau kita tidak istirahat yang cukup, kemudian olahraga yang cukup, minum konsumsi air yang cukup. Jadi perhatikan hal tersebut untuk orang yang bervegan. Jadi perhatikan bagaimana pola hidup Anda menjadi sehat. Tujuan utama adalah sehat, kemudian tujuan lainnya terserah Anda masing-masing, ke arah spiritual, ke arah sayangi alam atau bagaimana. Itu adalah tujuan berikutnya. Tetapi bukankah Tuhan mengatakan bahwa tubuh kita adalah kuil Tuhan? Jadi tetap kita harus
jaga tubuh ini, bagaimana kita supaya tubuh ini bisa mendukung semua kegiatan, apalagi sewa-sewa pelayanan untuk melayani Tuhan. Itu saja Bli Wira, kalau saya ingin bukan mengingatkan ya, mengingatkan diri saya sendiri bahwa kamu harus cukup istirahat, olahragamu harus cukup, airmu harus cukup. Nah, yang penting itu Bli Wira. Jadi vegetarian itu tidak selalu harus tidak makan konsumsi air, konsumsi hewani aja, tidak konsumsi hewani, tetapi tidak memperhatikan, tidak pernah olahraga, minum kurang, suka begadang, ya podo wae. Jadi tidak sehat seperti itu Bli Wira. Iya, closing statement yang saya kira bagus sekali, mengingatkan kita semua bahwasanya bervegetarian bukan hanya masalah tidak makan daging, unsur-unsur yang berasal dari hewani, tetapi juga bagaimana kita menjaga pola makan yang sehat. Bervegetarian diutamakan saya kira untuk menumbuhkan kesadaran ini, kita mulai dari pertama kesehatan tadi. Saya memilih vegetarian karena saya ingin memelihara kesehatan badan ini, bukan alasan yang lain. Oke lah, kalau memang ada alasan lain, misalkan berhubungan dengan agama atau spiritual, seperti tadi Sister Eka bilang, itu menjadi faktor nomor 2. Yang terpenting Anda sehat dulu. Karena seperti yang sudah dapat disinggung di video sebelumnya, bahwasanya ketika kita memulai ingin menjalani hidup sebagai seorang vegetarian, tapi karena dipaksa oleh keadaan, karena kita sakit, karena dokter yang menyuruh kita bervegetarian, ini akan menjadi sesuatu yang sulit. Karena keinginan masih ada. Saya ingin makan daging, tetapi tidak diperbolehkan oleh penyakit kita. Ini justru lebih menyiksa sekali. Lain jika kita memulai vegetarian itu berdasarkan kesadaran seperti yang dipaparkan oleh Sister Eka beberapa menit yang panjang ini, kita ingin memperoleh kesehatan badan tersebut, karena badan ini adalah kuil Tuhan yang juga mesti dijaga, sehingga dengan keterjagaan badan ini kita juga bisa melakukan pelayanan kepada sesama yang juga pada akhirnya akan menyenangkan Tuhan. Manawa sewa, madawa sewa, sebagaimana yang sering disinggung oleh seorang master spiritual, Bhagawan Satya Narayana. So, saya kira panjang sekali kita bertutur berbincang-bincang. Terima kasih atas waktu yang sudah disediakan Sister Eka. Saya harap ini tidak menjadi first and the last, yang pertama dan terakhir. Nanti kita akan sambung lagi. Saya tetap menunggu berbagai masukan dari teman-teman yang menonton video ini, masukannya terutama bagi para vegetarian pemula. Jika memang masih memiliki kendala, jangan ragu untuk menulis di kolom komentar, sehingga nanti itu bisa kita jadikan pembahasan di video-video selanjutnya. Saya kira demikian, Sister Eka. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita berbincang. Terima kasih juga untuk ilmu yang sudah dibaginya, ilmu pengetahuan yang saya kira sangat amat bermanfaat bagi kita, utamanya yang sedang melakoni kehidupan vegetarian. Kita akan tutup sesi ini dengan Parami Santi. Semoga pikiran baik selalu datang dari segala arah. Parami Santi. Om Santi 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 Om. Salam.